saya salah. Saya mau ke sini, Bu tolong. Panggil Pak Bom Bom aja. Wira, tolong macet Wira. Garogol. Ibu malu ya. Atur dulu anak laki itu bilang Novi. Anak laki bawa kamar bilang. Malu ibu malu. Ibu Itu anaknya Bom Bom. Itu anaknya Bom Bom. Putus kuliah. Itu anaknya Bom Bom. Putus kuliah. Enggak kuliah. Katanya kuliah. Itu anaknya Bom Bom. Jualan lagi garogol. Ih, anaknya Bom Bom. Kelas LC tuh. Itu anaknya Bom Bom. halo, jangan sembunyi muka, Dek. Pirang. Halo, panggil Pak Bom, Dek. Ira. Pirang, nape papa bilang. Anakku yang keluar. Kiranya nape papa bilang. Iya, adekmu, anakmu itu syuting saya. Terus dia ambil gambar. Kau yang suruh. Nah, sudah. Jangan. Sudah ada pemomomnya. Panik si Bom Bom. Si Bom Bom panik. Nggak berani keluar dia. Endok, bapuki. Sama-sama kau. Gas, Novi. Lubang puki nih, lubang puki. Gila kenapa? Gila kenapa itu? Ada bikin susah kau. Ada minta makan di kau. Siapa yang bilang saya Elsie? Pajang-pajang. Ini di sana. Ya, Bom keluar. Diam. Bom tidur keluar. Tanggung jawab Bom. Dia keluar dia bom babi bilang babi. Terus mereka pajang-pajang foto Elsie saya. Terus Pak Bom Bom ada di Kota Manokwari. Iya, saya sebagai saksi aja bisa. Si Ija itu ada buat loh di VT-nya. Siapa? Ija. Ya lapor Ija lah. Ya udah. Lapor Ija. Dan Pak Bom Bom juga kenapa Bom Bom ada dalam satu room. Ya lapor, saya kan cuma maksud lapor aja. Makanya saya datang, saya mau bicara di sini. Iya, saya kan bukan tanya, saya pajang. kapan saya jadi Elsie di Manokwari? Ya kok bicara yang bilang Antarin siapa? saya ke tempat Elsie itu, pokoknya antarin. Yang bilang siapa? Terus Pak Irken juga jangan kabur ke sebelah dong. Masih dong, Pak Irken yang kesana udah akui tadi kan? Apa? Pergi apa aku lapor bahwa itu Ija itu sudah datang dari Amerika datang kemari. Dia datang kemari. Udah kalian kasih tahu aja, akun itu siapa, akunnya akun Manokwari itu siapa, jangan sembunyi. Nama itu kalian kasih. Oh, memang itu lancar semua. Namanya itu dikasih dari sini, dari Pak Irken. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Ya, 3 hari kita tidak muncul teman-teman ya, karena memang ada problem sedikit. Jadi ini baru muncul kembali. Dan begitu muncul kita langsung menghadirkan tentu saja konten yang paling luar biasa, berita yang paling hangat, paling menggelegar teman-teman. Di mana ada seorang wanita yang tergabung sekarang di grup header bernama Novita menyambangi, mendatangi, menggeruduk rumah Pak Bom Bom lagi teman-teman. Kok bisa gitu kan? Kemarin Yuli yang datangi, ini sekarang Novita. Dan sekali lagi teman-teman ya, ini baru namanya menggeruduk.
Nah, ini saya harus ajarkan dulu nih orang-orang Kristen. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu ya, lebih tepatnya bulan lalu, kita kan mendatangi rumah mertua Edis. Kita silaturahmi di sana, kita datang baik-baik, keluarganya juga menerima, bahkan ya kalian bisa lihat bagaimana Kores sungkem, cium tangan dengan mertua Edis, diterima dengan sangat baik, tersenyum mereka ya. Bahkan kita bisa pasangkan mic. Artinya apa? Kita memang nanya baik-baik, mau diinterview nggak? Itulah kenapa bisa ada mic di badan mereka. Beda dengan cara oten. Nah, ini baru namanya geruduk. Kenapa saya bilang ini geruduk? Ya, terjadi pertengkaran, terjadi keributan. Novita itu sama-sama tinggal di Manokwari. Novita inilah yang sebelumnya membawa Yuli datang ke rumah Pak Bom Bom. Dia tahu alamat Pak Bom Bom ya, Salon Siska. Saya dari 5 tahun yang lalu udah duluan tahu sebenarnya. Saya tahu alamat Pak Bom Bom, rumah Pak Bom Bom, istrinya kerja apa gitu kan. Walaupun dulu dibilang, wah asal ngomong, mana mungkin istri Pak Bom Bom buka salon. Ya memang kenyataannya buka salon, mau gimana gitu. Mic yang dipakai Pak Bom Bom itu properti salonnya. Dan masalah jual miras ini, saya sebenarnya punya banyak informasi yang tinggal saya screenshot, saya tampilkan, jadi itu konten. Tapi saya memilih enggak gitu. Ya, sekali lagi, akhirnya ini dibongkar sendiri oleh mereka. Mereka yang doxing sendiri ya. Nah, kalau mereka udah bongkar, kita cuma ikut memberitakan, mempertanyakan. Ya, itu yang kita lakukan, mempertanyakan. Apa benar nih Pak Bom Bom? Ya, Anda menjual miras. Nah, ini menarik. Jadi Novita ini teman-teman, sekarang ada di kubu herder, sehingga ya kita tahulah yang namanya kubu herder adalah lawan dari Pak Bom Bom. Novita itu mendatangi lagi dan menggeruduk rumah Pak Bom Bom. Terjadi keributan. Pak Bom Bomnya kabur teman-teman. Pak Bom Bomnya sembunyi nggak tahu di mana ya. Padahal badannya besar, tapi ternyata Pak Bom Bom jago sembunyi juga. Dan di situ ditemukan beberapa hal yang mengejutkan. Yang pertama, adanya alkohol. Ya, jadi Pak Bom Bom ternyata jualan alkohol menurut Novita. Dan memang di rekaman itu ada spanduk-spanduknya ya, menjual alkohol, ada menunya. Walaupun Pak Bom Bom bilang, oh itu dulu, sudah tidak sekarang. Artinya pernah kan gitu. Terus yang kedua, ya, ternyata Wira yang dibilang Pak Bom Bom itu tinggal di Surabaya, itu benaran ada di situ, ada di lokasi. Dan sekarang Pak Bom Bom bilang itu tetangganya. Wira itu sudah tinggal di sebelah rumahnya. Nah, ini menarik. Ini menarik, kenapa? Ini sekaligus ya, akan membawa kita untuk kembali membahas hubungan perselingkuhan antara istri Pak Bom Bom dan Wira. Jadi dibilang karena Pak Bom Bom sudah tidak bisa memuaskan istrinya, karena ya sekali lagi ya, badannya terlalu lebar, barangnya terlalu kecil, sehingga istrinya selingkuh sama Wira. Itu yang ngomong herder teman-teman ya, bukan saya. Herder itu yang ngomong. Mereka bongkar perselingkuhan itu, dan ini menarik untuk dibahas kembali teman-teman. Apakah benar itu pernah terjadi? Wah, ini makin membawa kita kepada fakta-fakta yang mengejutkan. Selain bahwa istrinya itu ngomel-ngomel ya, ngamuk besar dengan kehadiran Novita ini. Bahkan kita nggak tahu ini apakah akan diselesaikan di ranah hukum, karena sudah keluar statement Pak Bom Bom ya, ini sudah pelanggaran yang sangat besar, sudah harus dilaporkan dan sebagainya. Nah, ini menarik nih. Dan Pak Bom Bom sendiri mengakui gara-gara Novita bawa Yuli, sekarang nama Pak Bom Bom jadi rusak di lingkungan sekitarnya. Ya, Pak Bom Bom jadi di blacklist. Apalagi Pak Bom Bom difitnah makan uang gereja. Ya, makan uang gereja itu udah luar biasa bejatnya teman-teman ya. Kalau orang ada kelasnya gini, kayak perampok itu teman-teman ya. Kamu kalau ngerampok orang, nah, itu masih bejat lah. Tapi kalau sampai udah ngerampok tempat ibadah, itu udah biadab, itu udah kelas paling biadab gitu. Ya, kelasnya itu udah beda sekali gitu. Oke? Dan inilah yang terjadi sama mereka. Sama kayak kamu ngerampok orang kaya, orang masih anjing ini, biadab ini gitu kan. Tapi kalau kamu ngerampok orang yang udah miskin, ada nenek-nenek, udah susah, kamu rampok lagi, itu bawaannya kita pengen gebukin aja sama kasih metong gitu kan. Nah itu. Dan Pak Bom Bom dikatakan bahwa dia adalah perampok gereja. Gimana pandangan dari tetangga-tetangganya ya? Saat Yuli datang ribut, nah ini lebih ngiri lagi teman-teman.
Di tempat jualan ribut. Oke, di tempat jualan ribut. Itu didengar itu. Satu kota pasti tahu nanti ya. Apalagi mereka sama-sama orang kota tersebut. Kita akan nonton. Tapi supaya makin seru, jangan lupa teman-teman di check out mau di madu. Ya, kita ada jualan madu, ada jualan kopi, kita ada jualan gula aren cair juga ya. Banyak yang kita jual. Supaya tambah seru. Ini setiap tarik gini ada baunya. Enak kali bau kopi memang. Ya, jangan lupa nih, ini kopi premium buatan kita. Ini juga bagi teman-teman yang percaya dengan saya, silakan di check out. Mau di madu varian hutan Aceh. Ini kesukaan saya, ini paling nikmat. Dan biasanya yang sudah beli selalu bilang, "Bang, mantap sekali bang, saya langganan." Ya, khusus yang ini teman-teman, madu hutan Aceh. Potong kuping Pak Bom Bom kalau nggak enak. Ya, kalau nggak enak saya bantu kalian potong kuping Pak Bom Bom. Link pembelian sudah ada di deskripsi, silakan di check out atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera ya. Gimana, Nob? Udah Saya jalan? mau lihat. Oke. Rekam teman-teman, rekam. Ada ini, ada ibu juga di sini. Judulnya Bang PG, dihapus dulu. Ya, aku besarkan ya. Sebentar ya. Aku besarkan dulu layar ya. Thank you atas pengertiannya. Mau tanya aja, soalnya saya dibilang LC dipajang-pajang di rumahnya ini, di rumah Bu Iner sama Pak Bom subuh-subuh itu. Baru kok cek-cek belum terlanjur minuman siapa yang jual Pak Bom? Ya, saya tahu di rumah sini, saya pernah beli di sini kan. Iya, maksudnya ini kan Bom punya, jangan. iya, jangan bicara Saya tidak bilang Bom, saya bilang saya beli di rumah sini. Kan Pak Bom pernah spill kan, pernah spill dari sini sampai sana. Ini udah bilang, kok bilang kata ini Bom. Kenapa dengar Winer, Bu Winer? Tanyain saya lah. Nomor saya kan ada di file kan. Nggak bisa dong. Cuma pajang tidak boleh, kamu mau jadi apologi. Ini saya bukan apologi. Apa-apanya itu? Bukan apologi. Jangan masuk fitnah orang. Saya tidak fitnah orang, Bu. Sejak kapan saya fitnah, Bu? Tidak boleh begitu. Nggak ada saya. Kalau Nggak ada saya menjadi fitnah, Bu. pansos, Nggak ada. tidak boleh begitu. Siapa yang jadi pansos? Tidak boleh sembarang-sembarang. Siapa yang pansos, Bu? Kok datang teman mau syuting tidak bagus. Nggak ada yang Kok juga pendatang kalau ada Ibu bilang saya pendatang. tidak boleh begitu. Ibu bilang saya pendatang. Jangan begitu. Ibu bilang saya pendatang. Memang Kita urus di kantor polisi. mau urus apa? Urus di kantor polisi kalau Pak Bom bilang saya LC ya, Bu ya. Boleh begitu. Ya, itu boleh gitu. Aduh, Kamu pansus Nggak ada yang pansos, saya buka rumah sendiri, Bu. Saya nggak pernah pansos. kita begitu. Kita sama-sama itu. Kalau Saya memang bukan pendatang. mau jadi Bu, terkenal. saya bukan pendatang. Ibu. Udah saya mau ketemu dengan Pak Bom. Dia ada di kamar tidur. Saya mau ketemu, saya dibilang LC loh, Bu. Tidak boleh Kalian begitu. tanggung jawab dong. Mace. Jangan asal bapak orang LC. Saya mau bicara dengan Pak Bom. Manduang, Mace Manduang, tipu daya. Sampai ini yang datang Sejak kapan saya pajang-pajang fotonya Pak Bom? Kok tidak boleh begitu? Sejak kapan saya pajang-pajang fotonya Pak Bom? Sini lagi bang. Sejak kapan saya Kopi. Jungka memangnya apa? Memangnya pembunuhan. Saya bilang gini. Mace, rambutnya masih pirang Mace. Memangnya pembunuhan. Bantu Mace Wira. Wira, bantu Mace Wira. Bantu Mace. Mukanya Wira Kak Novi, mukanya Wira Kak Novi. Mukanya Wira Kak Novi. Wira, muka Wira. Mukanya Wira Kak Novi. Wira Kak Novi. Tinggal mau bicara dengan Muka Wira. Dengan Repa ini bukan Injil. Ya, Kita bukan Injil, berhadapan. Bos. Jangan fitnah orang. Saya Yuli datang. Kan dekat ada Yuli. Kalau sampai Yuli Saya datang tinggal satu rumah dengan Yuli itu. tidak, jangan ajak Yuli datang sini. Toh kan Saya di sini. yang kasih tunjuk tidak boleh begitu. Salah. Mukanya Wira Kak. Kalau namanya perempuan rambutnya terlalu panjang. Kak Novi, mukanya Wira. Sampai di luar sana mau beli tidak boleh. Bom tidur, padahal baru berhenti live Winef. Garogol. Saja berarti kita Muka Wira, astaga gak dengar. masalah yang bagus. Cari masalah yang bagus. Cari masalah. Perempuan baru bisa cari masalah. Kok sekawin ke belum? Bisa punya suami. Makanya kalau itu suami tidak boleh begitu. Saya mau bicara. Justru saya punya suami. Geser dikit, Saya mukanya bilang Wira. sama kalian. Nah itu Wira berarti. Sama aja foto saya di rumah Wina subuh-subuh itu. Kenapa kau mau naik-naik? Dan Ya, boleh saya tahu naik diri. lah. Kenapa? Saya Jangan naik naik-naik dong. Itu Wira. Itu Wira. Di Surabaya Wira. Oh, Wira udah nyampe Manokwari ya. Cepet juga. Saya tidak pulang, Bu. Itu Wira ya, itu Wira. Oh iya jual minuman loh.
Jual minuman loh. Minuman itu. Cukimai bilang. Waduh. Bingung nih. Tidak ada yang Cukimai masuk, bilang. Iya betul jual minuman, weh. Udah diam aja, panggil Pak Bombom, ibu cerewet sekali. Ih, kenapa saya salah? Saya mau ke sini, ibu tolong. Panggil Pak Bombom aja. Ih, Wira, tolong maju Wira. Garogol. ih, ibu malu ya. Atur dulu anak lelaki itu bilang Novi. Anak lelaki bawa kamar Ih, bilang. malu ibu malu. Ibu Itu anaknya Bombom. Itu anaknya Bombom. putus kuliah. Itu anaknya Bombom. Nggak kuliah. Katanya kuliah. Itu anaknya Bombom. Jualan lagi garogol. Ih, anaknya Bombom. Kelas LC tuh. Itu anaknya Bombom. Halo, jangan sembunyi muka, Pirang. Dek. Halo, panggil Pak Banyak. Bombom, Dek. Pirang, kenapa papa bilang? Ih, anakku yang keluar. Kiranya kenapa papa bilang? Iya, adekmu, anakmu itu syuting saya. Terus dia ambil gambar, kau yang suruh. Nah, sudah. Jangan. Sudah ada pemomomnya. Panik si Bombom. Si Bombom panik. Nggak berani keluar dia. Sendok, bapuki. Kesalahan kau. Gas, Novi. Udah puki nih, udah puki. Kenapa? Gila kenapa ibu? Ada bikin susah kau. Ada minta makan di kau. Siapa yang bilang saya sih? Panjang-panjang. Ya, Bombom keluar. Damai Bombom. Diam. Bombom tidur keluar. Tanggung jawab Bom. Dia keluar dia bom babi nggak ada babi Tanggung nggak jawab bilang babi. Bom tanggung jawab, jangan besar mulu. Waduh. Aduh. Waduh, kok layar gini ya, guys? Kok layar gini ya? Lah, Waduh, kental ya. tadi udah Kental ya. ada Ini kayaknya pamfletnya lagi ya. Iya, ketutup deh. Ada bannernya ya. Ada banner miras tadi ya. Ada banner miras. Garogol, yang kuliah udah pulang Papua, Garogol. itu maksudnya mau tuntut si CP supaya ada ongkos pulang balik anaknya sama uang kuliah itu, dodol itu, Garogol. Bilang Mira di mana? Mira di Tampa. Surabaya. Atur fotonya Wira. Kamu sudah nguni lihat kan? Pakai rok dia. Sembunyi di ketiak mace. Macenya ndak ada apa-apa. Babi memang dia itu kurang ajar. Jangan Setan. itu HP-nya Novita tuh diambil Bombom itu. Iya. Apa juga dia punya Enggak, bukan diambil. Kayaknya langsung di apa ya? Di mode kayak apa ya? Kayak on off gitu. Layarnya kalau mati ya gitu pasti. Undang lagi Bang. Jahanam sebentar. memang. Tidak tahu diri. Jambak dong. Dia tadi pakai yang mana tadi? Novita. Dia punya anak yang pirang. DP anak no itu lon. Iya. Tuduh-tuduh orang. Novi rambut itu hitam. Kurang ajar. DP mace juga itu pirang. Dorang no itu lon. LC semua dorang itu. Anaknya sekarang udah di sana ya. Berarti udah nggak kuliah lagi Trisakti. Jadi nggak salah kan? Lagi libur. Nggak salah yang saya bilang kan? Tidak salah yang saya bilang. Udah nggak sanggup bayar kontrakan. Cuman waktu saya ke sana belum datang anaknya, nggak tahu di mana. Tadi anaknya selfie lagi ya kan? Peace selfie gitu anjay. Waktu Babe di sana, dia di Manado, Be. Oh, masih di Manado ya? Iya, waktu Babe di sana. Baru dia bilang Novita bukan orang sini, sedangkan dia sendiri bukan orang situ. Binatang memang itu satu. Nenek moyang bilang orang bukan orang sini. Orang tuh sekeluarga bukan orang situ. Sosok bahasa Indonesia. Kenapa kamu habis itu langsung kan? Oh, kenapa kau naik dang? Jelas ya. Naik dang. Jelas.
Bom Bom jualan miras. Ada Wira di sana, ada istri Bom Bom di sana, jelas. Ada anak Jelas sekali. Winep, kau mau diperbuat sama Francisca, ditemuin di rumahmu, Winep. Kita grebe Winep. Macam mana dia Herder dilawan, Herder dilawan. Herder dilawan. lagi kakinya nanti. Bilang Herder borong. Borong. Yang bilang Bom Bom Novita Bom Bom setumbuh blokir ya. Jangan, Roy. Yang bilang nggak jual miras tuh siapa kemarin? Bukan saya. Jangan kasih turun saya. Aduh. Yang bilang nggak jual miras kemarin siapa, guys? Winep. Lah itu tadi gimana itu? Kok bisa ibu Bom Bom di depan? Winef lagi relay. Winef, itu sudah lihat kan? Ternyata ada minuman keras di rumahnya. Apa sekarang mau bilang apa kau sekarang, Winef? Winef anjing. Wow, Sabar Kak Solaku, sabar. giliran Francisca katanya mau ke rumah. Ngeri kali nih Kak Francisca nih, mau ke rumah Winep. Hah? Bos lagi minuman keras. Sudah mabuk minuman. Dibilangnya aku sama SMP. Parah. Terlalu mereka. Dibilang si Winef. Terlalu memang. Terus mereka pajang-pajang foto LC saya. Terus Pak Bom Bom ada di Kota Manokwari. Iya, saya sebagai saksi aja bisa. Si Ija itu ada buat loh di VT-nya. Siapa? Ija. Ya lapor Ija. Ya udah. Lapor Ija. Dan Pak Bom Bom juga kenapa Bom Bom ada dalam satu room. Ya lapor, saya kan cuma maksud aja. Makanya saya datang, saya mau bicara di sini. Iya, saya kan bukan saya pajang. Kapan saya jadi LC di Manokwari? Ya kok bicara yang bilang Antarin siapa? saya ke tempat LC itu, pokoknya antarin. Yang bilang siapa? Terus Pak Irken juga jangan kabar sebelah dong. Kasih dong, Pak Irken tidak kasih nama, udah akui tadi kan. Apa? Pergi apa aku lapor bahwa itu Ija itu sudah datang dari Amerika datang kemari. Dia datang kemari. Udah kalian kasih tahu aja, akun itu siapa, akunnya akun Manokwari itu siapa, jangan sembunyi. Nama itu kalian kasih. Memang itu di lacak semua. Namanya itu dikasih dari sini, dari Pak Irken. Itu begitu. Nggak boleh kayak gitu. Nah, banyak gosip. Harus selidiki saya seperti apa dulu baru bilang saya RC, nggak bisa kayak gitu. Gak bilang kok siapa? Kau telepon ke saya. Udah sampai. Kalau saya paling tidak suka kalau yang Iya, tapi kau harus buktikan siapa dong? Kau dengar ya. Dengar ya. Orang kalau sudah dituduh macam-macam, saya itu bisa roasting orang. Tapi posisi saya kan bukan di satu gereja. baru datang lagi ibu sudah bilang bukan Saya orang ngomong Papua. dulu, gimana sih? Nggak mau tahu saya mau ngomong. Novi. Soalnya di rumah Bambang saya mau ngomong tidak bisa, Pak Bambang turunin. Gini. Nanti kalau saya live, kok naik, kok ngomong sudah, bilang saya sudah datang ke rumahnya Pak Bobom, di rumahnya Pak Bobom. Pokoknya saya minta Pak Bambang diam dulu. Saya minta suruh akun itu tutup karena biasa di roomnya Ija, roomnya Winef, terus Nanti gini, muncul di roomnya Pak Begini Bambang. dah, kau maksud nomor, kau telepon saya, nanti kalau ada, oke, nanti kau WA saya, begitu Ibu, ambil kau WA saya kalau saya pamit nanti Ija, kalau ada orang roasting kau punya foto, nanti saya marah mereka. Suruh tutup. Saya Bukan minta tutup Bambang saja. tutup. Saya bilang Novita sudah ketemu saya, jangan bawa nama saya. Karena Novita marah saya, betul nggak? Nanti saya ngomong. Bentar ya, live sebentar. Iya, bukan saya. Live sekarang. Pakai foto saya, Bu. Bukan sama cewek. Bukan tante Ija. Bukan tante Ija. Live sekarang. Nama saya itu. Nah, biarkan aja. Saya datang sama Pak Bambang. Saya datang sama Pak Bambang karena saya tahu Pak Bambang tahu orang-orang ini. Kau tahu? Kenapa sama Ija? Ya Ija saya tahu, Ija yang menikah. Masa kau bilang saya tutup orang yang hina kau? Masih Ah, ada itu VT-nya ada dibuat itu. iya kalau tante gini kau dengar ya. Nggak bisa kayak gitu. Iya dengar ya. Tante Ija itu sekarang gini. Kau bisa suruh Yuli nggak?
Bila Yuli mengaku bahwa bersihkan nama saya, jangan bilang saya bilang klik karena kau yang antar Yuli kan di Manokwari. Iya, saya antar Ya dengar dulu. Sekarang supaya timbal balik bagus, betul nggak bukan? Oh di Manokwari, saya di Manokwari. Supaya kita ada Maden, kita saling melindungi kan? Karena orang di luar mereka tidak lihat kau. Dengar dulu saya bicara. Nah nanti saya bicara dengan Tante Ija, Novita itu tidak tahu apa-apa, jangan kalian fitnah dia, jangan kau fitnah dia. Sekarang yang jadi masalah itu adalah Yuli ini bilang saya demikian. Anak kok bicara sama Yuli itu Bobo bukan jual minuman, Bobo tidak pernah korupsi uang gereja. Itu nama saya hancur loh. Gereja murtadin, gereja yang sabar. Saya nggak pernah itu. Tahu nggak Robi? Di gereja, tanya ibu nih. Di gereja orang korupsi dana gereja itu nggak bisa. Itu ada panitia pembangunan gereja. Itu strukturnya ada. Kalau saya korupsi, lapor ke Sinode, saya ditangkap polisi loh. Sudah lama di kantor polisi, sudah lama. Nggak boleh tuh, Novita harus kok tanya Yuli tuh. Itu udah pencemaran apa? Saya mau lapor Yuli nih loh. Lihat tuh sama Bobo aja. Terserah Pak Bobo lah. Pokoknya saya mau datang ini perbaiki saya punya nama itu aja. Loh, tapi kan kau yang bawa Yuli terlibat. Iya, saya bawa dia ke sini karena surat pentabisan palsu itu loh Pak Bobo. Oke, palsu itu. Sekarang begini. Sekarang kalian kan merasa kerugian. Ini di Manokwari kita Sekarang begini. sama-sama Ya satu kalau lapor kota. polisi toh, kalau saya melakukan Nggak ada tujuan kita untuk melaporkan Pak Bobo. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu pihak gereja yang akan melaporkan Pak Bobo. Saya tidak rekam-rekam Pak Bobo di Nah, sini. sekarang kau bilang saya pendeta palsu. Silakan saya rekam. Kau bilang saya pendeta palsu. Ya Silakan. memang waktu itu Pak Bobo itu kan. Jangan sekarang bilang saya pendeta palsu. Sekarang kau bilang saya pendeta palsu. Saya rekam ini. Surat pentabisan palsu. Nggak, sekarang kau bilang saya pendeta palsu. Surat Nah, itu bilang, pentabisan ngaku. palsu dah. Mau Bobo Surat itu pendeta palsu palsu. dah. Saya Ya rekam. waktu itu Pak sebelum ini surat pentabisan palsu itu Pak Bobo itu kita bilang Pak Bobo pendeta palsu. Nggak, kau ngaku aja bilang pendeta palsu. Iya saya bilang. Oke ya? Oke. Tapi kau tuntut saya ya? Saya tidak mau tuntut orang. Iya saya bilang Pak Oke. Bobo. Gini, jangan kau terpengaruh Saya sama tidak terpengaruh. Yuli. Saya tidak terpengaruh dengan siapa Pak Bobo. Ya, jangan. Saya ini lagi emosi Pak Bobo. Jangan, saya tidak tahu apa lu. Pokoknya sebentar live dan tutup akun itu. Lu saya nggak tahu kok. Kalau tidak saya pakai kantor polisi. Jadi begini. Namanya dari Pak Irken. Itu aja bawa. Made tenang dulu, saya bicara. Sebelumnya kan tamat. Pak Irken udah ngaku juga kok. Saya juga antar Made, jadi saya datang, saya mau bicara dengan Made, Ya, bicara saya dengan belum tahu Bapak. ya. Jadi begini, saya kurang tahu masalahnya dari mana asal usulnya, tapi saya mau bilang, Made tenang, Bapak juga minta maaf, saya tidak tahu problemnya, tapi mungkin Made jangan terlalu Ya. terpengaruh dengan orang luar. Ya. Made, saya bicara begini, bukan saya membela Bapak, tapi saya ada di tengah untuk Made sama Bapak begini. Tuh terlalu live orang dengan orang luar, tidak tahu mungkin dengan Made keluarga dekat atau tidak, tapi dia posisinya ada di luar. Terus Sekarang gini, kalau gini dulu, Desi, kau tidak tahu. kau diam, saya bicara. Diam, Tidak, kau diam dulu. Sabar, Made sabar, saya belum bicara selesai. Diam, kau tidak tahu Sabar. apa-apa. Kalau Made begini, Bapak ini masih orang sabar. Karena itu media sosial itu dia punya kode-kode semua ada, Pak. Memang kode-kode ada terus saya ini Made bilang punya bukti mana? Ada buktinya nanti saya tunjukkan semua. Nanti saya mereka tahu HP saya. Made dengar saya bicara dulu. Made diam. Coba Tidak bikin susah Made. Sekarang Made tutup Bapak di sini. Terus sedangkan tuh di sana kalau bilang tadi Saya tutup karena nama saya itu dari Pak Irken. minta Benar, saksi-saksi, tidak? minta saksi-saksi, Made bisa hadirkan orang kan tidak? Bisa saya Yo hadirkan saja, sini. dong yo di TikTok Made. Tidak lihat muka. Iya, Mama tidak boleh, Mama. Tidak usah rekam-rekam Pak Bombom, saya tidak rekam-rekam Pak Bombom. Nanti Mama bisa ke Mama. Saya bicara ke Mama. Jangan ini, saya tidak suka. Tidak, begini sudah. Tuduhan orang tuh ada saksi. Orang bilang Made Sebentar tidak tahu rekam, keluar rekam dari terus siapa. live kan. Live kan. Made dengar. Live kan. Made dengar. Orang bilang Made Pelanggaran itu tidak tahu dari siapa punya mulut. Kalau Made tuntut ke sini, Saya tuntut ke sini karena nama dari sini dari Yo, sini. harus ada iya bukti Made. Nama dari sini karena Pak Irken tadi bilang. nanti Pak Irken nanti bilang sampai di namanya kantor dari polisi. dia. Made mau tawar sampai tinggi langit, dong akan minta bukti Made. Akan minta bukti. Terus buktinya apa? Ini, saya bukan membela siapa-siapa Made. Sabar dong kita, sabar. Jangan marah. Made kerja di ladang Tuhan juga. Iya. Jangan terpengaruh Made. Tuh punya mulut untuk jangan fitnah orang. Terus saya kenapa? Tidak, bukan Made dengar saya punya. Maksudnya pakai logika saja. Sebenarnya Sabar, pakai hikmah, Made. Pakai Orang Tidak hikmah, berhikmat berapa berpikir. bulan saya tahan deh sih. Jangan ikut campur orang punya masalah. Dong mau Saya tidak jadi ikut pendeta apa, campur. kadang apa, orang mau jadi apa Pak, itu dong punya Tidak ada yang dosa, ikut itu dong campur, punya tidak ada yang urusan. ikut campur. Kita urus, kita punya
pribadi sendiri. Jangan terpengaruh dengan orang. Kita boleh live tapi kita jangan terlalu Udah dikasih tahu, udah nggak usah lagi bahas-bahas sedangkan orang di luar negeri. Iya. Bagaimana mau datang baru pakai uang Yuli di segitu. Jakarta. Saya Made, saya tidak mau Made. Tidak. Terlalu jauh Pokoknya itu terjerumus saya ke sudah sana. tahu, saya sudah tahu dan saya sudah punya bukti. Pak Irken tadi bilang nama itu dari dia itu aja. Dan saya datang mau cari tahu itu aja. Baru kalau nama dari dia, memangnya tahu yang bikin usaha. Terus Pak Irken ngapain kasih nama itu? Terus bilang saya Oh, punya bukti siapa yang ya, bilang? sama siapa? Dan saya sudah bilang di Ade. rumah ini. Kan datang begini, Bagaimana kan nih? tunjuk bukti ini ini bapak, ini buktinya, ini keluar dari bapak punya apa akunnya ini namanya bapak ada cuma satu. Sebentar ya, saya minta, saya ambil. Kalau sekarang kayak begini, dong tidak berani kirim. Saya ambil ya. Itu yang saya sampaikan ke Made. Saya bukan bela Saya minta ya. Saya sayang Made karena saya tidak mau Made kena masalah. Karena Saya tidak peduli. masalah. Saya tidak masalah peduli. Dia online, saya tidak masalah peduli. TikTok. Saya punya nama baik lebih penting. Kau tidak tahu apa-apa, kau diam. Iya sudah. Sebagai teman, sahabat, Sebagai keluarga. anak kan. Karena anak. karena ini saya panggil, dia panggil saya masih orang dia ini anak. Arofah Tapi Maberi. dia tidak tahu masalahnya di bawah. Papi. 2 bulan lebih saya tahan, Pak Dia, Bobo. kau tahu bahasa dia atau tidak? Saya saja. Jangan Bahasa dia. bicara bahasa kemana. Ya, kalau kau aja ada budaya istiadat itu kita tahu. Iya, saya bawa ke adat ini. Justru kau lebih bahaya loh. Ini bahaya gimana? Kau tuduh saya tanpa. Terus saya dibilang Elsit. Aduh, Yang bilang siapa? udah di roomnya Ija, Pak Bomom juga ada di situ. Loh, Pak Bomom kan tadi bilang kalau saya ada di roomnya Reda. Terus Pak Bomom Ya, silakan. mau lapor Reda. Berarti kita semua di situ terlibat Begini saja, kan? Bapak, biar- Terus saya mau biar- bilang juga biar- sama Pak biar- Bomom. Kalau selesaikan Pak Bomom saja. ada di roomnya Ija, saya lapor Ija. Berarti kalian semua terlibat di dalam. saya nggak bisa laporkan. Itu aja. Dia Itu harus aja. sebut saya. Itu Dia aja. harus laporkan Kalau mau saya. rasa tidak enak dengan pencemaran nama baik, mau Itu kan makanya saya datang nggak masih ribut. jangan ribut. Karena tadi Dengan malam cara gini baik. Desi, di spill itu saya mau screenshot, itu langsung ketutup. Habis itu lagi di spill, saya mau screenshot ketutup lagi. Jadi tidak sempat, tapi saya tahu berarti dari sini karena ini akun Pak Bombom yang spill. Oke. Selama ini saya tidak mau datang ke sini. Selama ini saya tidak pernah mau datang ke sini. Ini apa? Jualan ini. Novita, kamu ada live nggak itu? HP kamu ada live atau rekam? Saya ada live. Oh, ada live, Ada live. Tidak boleh begitu. Saya ada live. Ada live kok, apa kok melanggar? Saya ada live. Ini belakang hukum loh. Iya. Saya ada live. Bukan melanggar hukum Novita. Tidak boleh begitu. Wadidaw, teman-teman, menarik sekali ya. Aduh, ini baru namanya geruduk. Ngerti kan beda geruduk sama silaturahmi. Silaturahmi itu baik-baik, ngomongnya sopan, selesainya juga dengan baik-baik. Nah, ini emosian, teman-teman. Saya juga bingung, si Novita ini pede aja ya. Ini rumah orang loh padahal. Ini di rumah orang, di rumah Pak Bomom, tapi dia berani membuat keributan sebesar ini. Ya kenapa dia berani? Ya karena dia juga orang sana, teman-teman. Ya, karena dia juga orang dari Manokwari. Itulah pede dia. Kalau bukan orang Manokwari bisa disikat sama Pak Bomom, bisa dimasukin sama Pak Bomom ke ini ya, ke gentong gitu. Tapi ini menarik, teman-teman. Jadi untuk kedua kalinya Pak Bomom kecolongan. Padahal saya ingat waktu saya ngobrol dengan Pak Bomom, kok bisa gitu kan seorang Yuli datang ke rumah Anda kayak nggak ada persiapan gitu. Nah, dia alasannya, oh itu lagi persiapan gereja Yus, dia bilang kan. Kita lagi meeting, lagi bahas, tiba-tiba muncul dia gitu. Kalau kali ini gimana Pak Bomom? Padahal kalau dia usir pakai sapu, ini masih bisa ya. Kalau Pak Bomom keluar bawa sapu, ngusir si Novita, salah nggak Pak Bomom? Enggak. Anda datang mengacau di properti dia, ya, di halaman dia, di rumah dia. Itu berhak Pak Bomom untuk ngusir dengan cara kekerasan sekalipun. Tapi mungkin Pak Bomom panik duluan ya. Saya kalau lihat mereka kadang ketawa gitu. Mereka tuh kayak gampang sekali panik, nggak bisa berpikir dengan rasional setelah terjadi seperti itu gitu. Padahal kalau dia mau ngusir bisa. Kalau Pak Bomom kemarin tuh cerita sama saya, Jul, ini datang si Novita, gimana? Apa yang harus saya lakukan? Oh, saya ajarin. Keluarin sapu Pak Bomom, usir dia Pak Bomom gitu kan. Apalagi anak Anda ini sampai direkam-rekam loh. Saya kasihan ya. Jadi anak Pak Bomom itu teman-teman, for your information, nah, ini kan ada yang belum tahu ya. Itu sempat anaknya itu kan main Facebook, main TikTok gitu kan. Anaknya joget-joget teman-teman. Anaknya joget-joget terus itu dijadikan konten oleh para herder. Dikatakan bahwa anak Pak Bomom itu LC. Perempuan-perempuan LC gitu kan. Itu kan menghina sekali loh. Apalagi ini sekarang nih, anaknya lagi liburan di Manokwari dibilang udah putus kuliah.
putus kuliah karena nggak ada uang, nggak ada biaya dan sebagainya. Waduh, kalian bayangkan teman-teman ya, kalian sebagai orang tua, anak kalian sekolah, tiba-tiba kalian dibilang nggak bisa lagi menyekolahkan anak kalian karena nggak ada uang dan sebagainya. Sakit hati nggak? Sakit teman-teman. Coba kalian pikirkan ada di posisi Pak Bom ya, tiba-tiba ada yang nanya, itu anaknya kok di rumah, kok nggak lagi sekolah, kan udah masuk sekolah, kok nggak balik Jakarta sekolah. Oh ini karena nggak ada uang nih pasti ya, karena udah miskin, karena udah bangkrut. Itu gimana perasaannya teman-teman? Gimana perasaannya gitu? Novita ini sekarang gabung di Herder ya, dia sendiri udah pakai nama aja udah Novita Al Hayat teman-teman. Al Hayat, padahal Al Hayat ini kan kelompok terlarang, ya, kelompok nggak jelas, kelompok penipu ya. Dia bangga pakai nama Novita Al Hayat. Jangan lupa, Al Hayat itu kelompok penipu. Dan itu diakui sendiri oleh Sofiatul bahwa Al Hayat sudah menipu donatur, sudah menggelapkan uang donatur. Sofiatul yang ngomong, ada buktinya. Oke? Saya nggak tahu kok masih ada orang mau gabung di Al Hayat ini. Mungkin mereka mau bikin Al Hayat 2.0 ya. Ini generasi keduanya gitu. Generasi kedua yang isinya orang-orang yang jauh lebih brutal, jauh lebih sadis gitu kan. Ada Pak Putih juga. Pak Putih kan juga terkenal suka melakukan hal-hal yang nggak benar ya. Orang yang dari dulu track recordnya tuh banyak menipu. Itulah kenapa bisa gabung dengan Paul Jang dulu. Ini kan kumpulan-kumpulan penipu senior ini semua. Nggak habis pikir saya teman-teman. Kok kekristenan sekarang isinya seperti ini? Bahkan orang-orang Kristen itu sampai sekarang menikmati drama-drama dan ribut-ribut ini. Bukannya mereka harusnya malu gitu ya. Saya kadang bingung gitu. Kok malah mereka tetap support, tetap donasi, tetap mendukung yang beginian. Kalau orang normal malu ngelihat kelakuan apologet Kristen ini. Saling bongkar, saling hujat, oke? Dan ini sudah berlangsung setahun lebih loh, bayangkan setahun lebih. Bongkar-bongkaran ini. Ini menunjukkan apa? Pohon ini buahnya memang busuk semua teman-teman. Karena dari kemarin kita cari ada nggak buah yang bagus, buah yang manis dari ajaran ini. Sudah setahun kita observasi, kita meneliti, kita melihat. Belum ada kita temukan buah yang bagus dari pengajaran ini. Isinya bejat semua, isinya aib, dan setiap waktu terbongkar lebih banyak lagi aib-aib baru. Terbongkar. Ya, dari yang membongkar sesama mereka. Jadi jangan salahkan Muslim. Ya, jangan saya sampai dengar kalian bilang, oh tuh Islam tuh asal-asal fitnah, nenekmu kiper ya. Yang berantem kalian, yang bongkar kalian. Dari sini kita bisa nilai kan, ajaran ini seperti apa. Yang paling penting itu, kita bisa melihat. Kita bisa mempelajari. Dan mohon maaf teman-teman ya, saya nggak bisa begitu banyak komentar karena harus jaga kesehatan juga ya. Masih ngedrop teman-teman. Dan kesehatan jauh lebih penting dari segalanya. Jadi kita benar-benar harus jaga diri sekarang ya. Itulah yang membuat kita kemarin juga mau ngonten, nanti dulu lah, istirahat dulu. Istirahat dulu. Ya, karena kalau kita sakit, ya kita yang ngurus sendiri, kita yang semua sendiri. Karena yang pertama, saya nggak tahu ya, saya nggak masuk apologet, dan yang kedua saya juga nggak masuk mualaf mungkin ya. Kalau mualaf yang lain kan sakit banyak yang bantu, apologet sakit banyak yang bantu. Kalau kita dua-duanya nggak masuk ini, memang menjadikan sekali kita saat ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman jangan lupa dibeli ya madu kita. Dan bagi teman-teman, kita juga ada jualan kopi ya, dan saya rasa kalian sudah tahu ya, kopi kita sangat harum. Oke, mungkin itu aja dari saya, nggak tahu lagi mau ngomong apa. Makasih buat semuanya, dan bagi teman-teman yang tergerak membantu perjuangan kami, kita sedang membereskan supaya kita punya studio, supaya kita bisa mengundang orang podcast yang lebih layak, lebih bagus, lebih proper gitu kan. Begitu juga kita bisa buat konten yang tampilannya juga lebih eye-catching ya, eye-catching, lebih enak dilihat dan sebagainya. Bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan kami, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tertera di layar handphone atau TV kalian. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.